Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama guys tidak upload ya. Sekarang dapat pasien Vario X125, pas Vario 125 ya. Mohon maaf lahir dan batin karena ini masih di bulan Syawal ya. Ya ini ya. Kendalanya hidup tapi nggak mau digas ya. Busi udah diganti baru karena curiganya di busi ya. Ini motor ngapa diganti busi, karena ini udah makan oli ya. Takut dicurigakannya itu di bagian pengapiannya nggak normal. Kita saksikan bersama. Sekarang saya bongkar throttle bodinya ya. Filter pomnya juga diganti karena sudah nggak layak pakai ya. Ya tadi ini hitam, banyak kotorannya di dalamnya. Ini udah disemprot. Ternyata saya lihat, perhatikan, kayaknya nggak normal ini. Jadi saya ganti baru saja. Kalau dicuci pakai cleaner ini masih bisa dipakai ya. Cuman kayaknya full pumpnya itu udah nggak sehat. Dan ininya juga ya. Ininya juga ini udah nggak sehat ya. Telannya ini udah nggak sehat. Hidup motor ini susah hidupnya ya, nggak digas nggak mau. Ternyata semua yang dicurigain nggak. Nah ininya udah nggak ada karetnya. Sebenarnya di sini ada karet ya. Diperhatikan ketika buka ini harus ada karet. Nanti kalau ini nggak ada karet, kita akalin pakai benang ya. Dibelet pakai benang supaya dia nggak ada kebocoran naik ke atas ya. Ya hanya ini di bagian throttle body ya. Ini. Dan di sini pengaturnya. Dulu. Saya juga nggak tahu ini, tapi yang pasti biasanya bagian sensor ini memang sangat berpengaruh ya. Yang pertama ini sensor bagian gas ya. Ini fungsinya seperti ini. Nah ini perhatikan, nah, posisinya seperti ini ya. Nah, jadi diusahakan di sini kalau dia longgar, usahakan itu dicongkel ya, supaya enggak berspasi ya. Nah seperti ini kelihatan ya, dicongkel dirapatkan supaya pakem ya. Nah seperti ini ya, jadi biar enggak ada spasinya. Nah, seperti itu. Setelah sensor di bagian gas throttle body ini kita perhatikan di sini. Di sini ini ada yang mampet ya. Ini harus bermain. Sebenarnya ini harus bermain dengan lancar ya. Ini udah keras, mati dia nggak. Kita cuci ya. Ini ya, udah pernya sudah patah. Nah ini udah mati pernya ya, udah nggak main lagi per. Kita buka sedikit ya, distabilkan aja. Mati ya tadi pernya ya. Disesuaikan aja. Setelah itu kita bersihkan di sini, perhatikan. Diusahakan pakai cleaner kalau mencuci ya. Bagian throttle body. Setelah itu kita bersihkan juga.
Pastikan setelah ini dipasang kita kasih pelumas ya, kasih oli sedikit. Besok ya kali ini. Ah, Besok. ah. Oke. Nah ini ya, sebenarnya harusnya seperti ini. Kasih cerbi aja ya, jangan oli. Kalau oli dia ini ya, diperhatikan kurang lebih airnya seperti ini. Ya begitulah caranya. Jadi apa tuh? No gaspol. Gas full kosong. Iya bang. Yang putih. Itu apa? Telepon Apa dah? kosong. Tak ada. Kosong, tak opo sih kosong. Setelah seperti ini rupanya ya, tadi dia ke bawah rapat ya, ini sekarang kita udah dibuka. Nah, penyakitnya motor ini hidup nggak mau digas ya, jadi penyakitnya di sini dia mampet ke bawah ya, nggak main. Nah, ini sudah main ya, perhatikan ini udah main ya. Nah, itu udah main. Nah, main ya. Nah. Jadi setelah udah dibersihkan pakai cleaner, kita pasang kembali. O-ringnya jangan sampai tertinggal ya, karena di sini ada O-ring supaya nggak ada kebocoran. Kayak YouTuber nih. Setelah itu kita pasang kembali bautnya. Jangan lupa baut di bagian sensor itu berbeda ya, seperti ini. Maaf kalau kameranya nggak jelas ya, memang ini kameranya jadul kayak HP ya. Harus punya kunci L ya, kunci L bunga, L bintang. Asalkan jangan pakai L bulan ya. L bintang boleh, L bulan nggak bisa. Dan juga nggak ada jualnya L bulan. Kalau nggak ada ya terpaksa pakai tang ya, pakai tang buaya seperti ini. Kita orang Pontianak pakai tang buaya ya, pengencengan aja ini. Dan di sensor di sini tadi udah dikencengin ya, ini tadi nggak bisa dibuka, dikasih luncuran sedikit. Nah, seperti ini tekan dan dikunci kembali. Di bagian throttle body ini nggak ada main jet, pilot jetnya ya, bukan karbu ini. Ini hanya bagian sensor ke ECU aja. Fungsinya untuk menggerakkan ECU, buka tutupnya di ECU ya. Jadi yang sangat berfungsi kalau untuk membongkar throttle body di bagian Honda itu, di bagian lubang ini ya, lubang yang ini, dan di ini dibuka di bagian di sini. Yang diperhatikan di sini klep yang buka tutupnya ya, bagian. Dan untuk mengatasi ini
yang nggak ada karetnya ini ya, di sini ini ada karet, di sini ini ada karet ya. Kita kali pakai benang ya, dibelet aja pakai benang. Ya, modalin benang aja ya kalau nggak ada, karena o-ringnya agak susah ya, karena agak jauh di sini dengan ahas. Jadi akalennya seperti ini supaya nggak terlalu longgar, angin nggak naik ke atas ya. Akalennya pakai benang aja. Cari o-ringnya tok nggak ada, ini harus beli satu set. Jadi ini baru dibelikan ini, ternyata kejepit pernya, mau nggak mau lah ya. Agak tebelin sedikit ya. Setelah itu diputusin, asalkan jangan putus cinta ya. Diberi oli sedikit, mak lecen. Setelah itu kita abadikan di sini. Nah, kita cek pakem atau tidaknya. Ya, seperti ini. Ini udah lancar. Kayaknya ini kurang tebal ya, karena sistemnya dia harus lebih tinggi. Jadi memang harus dimatiin aja di sini. Tingkat atas ditutup benang juga, tingkat bawahnya ya. Seperti itu. Kudu sabar sedikit ya. Setelah itu kita saksikan uji cobanya. Oh ya, ini saya timbulkan untuk cara pemasangannya. Seperti ini, bautnya hanya 2 ya, baut 8 ini, seperti ini. Penampakannya seperti ini. Ini pasang kembali nih ya, tadi yang dibongkar ini nggak di videoin karena lagi keringetan ya. Nanti kita saksikan hasilnya, karena motor ini hidup. Awalnya susah hidupnya ya, setelah itu saya hidupin, hidup juga, tapi nggak bisa digas. Ya, sekarang saya mau pasang. Ini ya, saya hidupin kontaknya. Di sini nggak ada tanda-tanda ya, di sini nggak ada tanda-tanda di lampu konektor atasnya ya. Ini udah saya pasang, udah semua ya. Tali gas, selang injektor, kabel injektor udah, semua soket udah pakem. Sekarang kita hidupkan. Matikan dulu, hidup, matikan lagi, hidupkan lagi, mainkan gas sedikit, 3 kali sunnah. Kayaknya nggak hidup ini. Ntar dulu, aduh, ribet ya. Ini masih aktif bagian remnya ya. Ntar dulu ya.
hidup ya, nggak mau ngelebek masih ya. Gas jengkol akinya lemah tuh. Dulu ya menyakitnya ya, ini mau tinggi gasnya ya. Ketika sensor ininya dimainkan ke bawah sedikit, maka dia akan turun, mati ya. Aduh, susah benar nih motor nih, kena yang susah ikat. Udah diikat ya, kerja sendiri ini susah. Nah ini ya, hidup ya, tapi dia nggak mau digas. Di sini nggak ada lampu indikator penunjuk dari ECU pembaca ya sensor. Ini nggak mau, hidupkan lagi. Ini ya, digas sedikit aja nggak mau. Nah mati ya, mati ya. Di sini udah dibongkar bautnya ya, yang baut yang ini. Nah, kita mainin ke atas sedikit, tarik ke atas sedikit, iya, dia akan naik gasnya ya. Tapi di sini ada penunjuk ya, di sini panas ya, sensor yang bagian atas ini kok panas. Ini ya. Ini penyetelan gasnya. Ini udah berfungsi ya. Ketika digas dia nggak mau, mati, nggak mau sekali ya. Ya. Ntar kita analisa di bagian pulpam ya, atau di pulpam yang bermasalah. Guys, sudah saya cuci pakai ini ya. Ternyata penyakitnya di injektor. Jadi injeksi ini nggak bisa dipakai piling-piling ya guys. Jadi apalagi kita di sini nggak ada lampu indikator yang menunjukkan ada sistem kerusakan ya. Nah di sini kita setel aja, kurangi ya, balikan semula. Ini udah mau hidup, digas pun cuman agak telat ya gasnya. Nah, ini mau digas, cuman dia tidak mati ya. Nah ini udah mulai ngerembet lagi. Nah, kita kencengin dulu baut ini, kita kencengin dulu ya. Ini. Ada sensor yang nggak beres ya. Di sini ini panas. Nah, ini kalau ditekan begini dia enak.
kayak ini bagian pulpamnya juga lemah ya. Kayak ada kebocoran ya. Iya, bro. Oh, mati. Yang pasti penyakitnya ada di injektornya, karena ini, nah ini tekanannya berubah, nah suaranya, perhatikan. Jadi setelah injektornya dicuci, hasilnya hidupnya seperti ini. Jadi ini butuh diganti ya, karena ini udah nggak sehat. Gasnya juga telat, ini udah tak mainin. Ya inilah pengalamannya guys, karena di sini tidak ada pembaca ya guys, artinya tidak ada yang rusak, tapi buktinya motornya nggak bisa digas tadi ya. Sekarang alhamdulillah sudah ketemu penyakitnya, sudah hidup normal. Cuman kalau mau stabil ini kita ganti baru ya. Pulpamnya juga udah mulai melemah, jadi ini sudah lumayan ya, alhamdulillah sudah ketemu penyakitnya. Jadi mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua ya, terutama bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.